Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lilis Mukhlisoh, NIM 18121012 dari kelas PAID semester 6. Di sini saya akan memaparkan mengenai telaah kurikulum tentang pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran akidah akhlak MA kelas 10 semester ganjil. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama, mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Yang kedua, hasil konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Yang ketiga, mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Dan yang terakhir, mengembangkan ide-ide pembelajaran. Pertama adalah mengorganisasikan peta kompetensi dalam satu semester. Dalam hal ini ada 3 bagian penting. Yang pertama, standar kompetensi, yang kedua kompetensi inti, dan yang terakhir adalah kompetensi dasar. Yang pertama, standar kompetensi. Dalam standar kompetensi yang harus dimiliki siswa dalam mata pelajaran akidah akhlak tingkat aliyah, madrasah aliyah kelas 10 semester ganjil adalah meliputi 4 pokok bahasan. Yang pertama, memahami akidah Islam dan metode peningkatan akidah Islam. Yang kedua, memahami tauhid. Yang ketiga, memahami akhlak-akhlak terpuji dan memahami juga akhlak-akhlak tercela. Dan yang terakhir adalah memahami kisah teladan Nabi Yusuf. Selanjutnya adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam satu semester terdapat 4 kompetensi inti. Yang pertama, KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Dalam kompetensi inti 1 terdapat beberapa kompetensi dasar, yakni yang pertama 1.1, meyakini kesempurnaan akidah Islam. 1.2, meyakini ajaran tauhid dalam kehidupan sehari-hari. 1.3, menghayati akhlak Islam dan metode peningkatan kualitasnya. 1.4, menghayati nilai akhlak terpuji seperti hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. 1.5, menunjukkan sikap penolakan terhadap akhlak tercela, yakni hubud dunya, hasad, takabur atau ujub, serta riya. Kemudian 1.6, menghayati makna syukur, qanaah, ridho, dan sabar. 1.7, menghayati adab kepada orang tua dan guru. Kemudian yang terakhir 1.8, menghayati kisah keteladanan Nabi Yusuf. Kompetensi inti 2, KI 2, yakni menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Dalam hal ini terdapat beberapa kompetensi dasar. Yang pertama 2.1, memiliki akidah yang kukuh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua 2.2, terbiasa bertauhid dalam kehidupan sehari-hari. 2.3, terbiasa menerapkan metode-metode peningkatan kualitas akidah dalam kehidupan. 2.4, membiasakan akhlak-akhlak terpuji seperti hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah dalam kehidupan. 2.5, menghindarkan diri dari sikap tercela, yakni hubud dunya, hasad, takabur atau ujub, dan riya. Kemudian 2.6, terbiasa bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar dalam kehidupan. 2.7, terbiasa berakhlak terpuji kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir 2.8, meneladani sifat-sifat utama Nabi Yusuf. Kompetensi inti 3, yakni KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
Dalam hal ini terdapat beberapa kompetensi dasar, yakni 3.1 memahami akidah Islam dan metode peningkatan kualitasnya. 3.2 memahami konsep tauhid dalam Islam. 3.3 memahami akhlak Islam dan metode peningkatan kualitasnya. 3.4 menganalisis induk-induk akhlak terpuji seperti hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. 3.5 menganalisis induk-induk akhlak tercela, yakni hubud dunya, hasad, takabur atau ujub serta riya. 3.6 memahami makna syukur, qanaah, ridho, dan sabar. 3.7 memahami adab kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir 3.8 menganalisis kisah keteladanan Nabi Yusuf. Yang terakhir kompetensi inti 4 KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Dalam hal ini terdapat beberapa kompetensi dasar, yakni meliputi 4.1 mempraktikkan metode-metode peningkatan kualitas iman atau akidah Islamiyah. 4.2 menunjukkan contoh perilaku bertauhid dalam Islam. 4.3 mempraktikkan metode-metode peningkatan kualitas akhlak dalam Islam. 4.4 mempraktikkan contoh-contoh akhlak yang baik, yakni hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. 4.5 menunjukkan contoh-contoh akhlak tercela, yakni hubud dunya, hasad, takabur atau ujub serta riya. Kemudian 4.6 menunjukkan contoh-contoh perilaku bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. 4.7 mensimulasikan adab kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir 4.8 menyajikan sinopsis kisah keteladanan Nabi Yusuf. Adalah pembahasan mengenai hasil konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Yang pertama pada bab 1, pembahasan mengenai akidah. Dalam bab ini terdapat beberapa pokok bahasan, yakni mengenai pengertian, dalil atau argumentasi, tujuan serta metode peningkatan akidah Islam. Kemudian pada bab 2, pembahasan mengenai tauhid, yakni ruang lingkupnya meliputi pengertian, ruang lingkup, macam-macam tauhid, makna kalimat tauhid, hikmah dan manfaat bertauhid, dan ciri-ciri orang bertauhid. Kemudian bab 3, pembahasan mengenai akhlak, yakni pengertian, macam-macam akhlak, persamaan dan perbedaan antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti, serta cara meningkatkan kualitas akhlak dan penerapan peningkatan kualitas akhlak. Kemudian bab 4, pembahasan mengenai induk-induk akhlak terpuji, yakni hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Kemudian bab 5, pembahasan mengenai induk-induk akhlak tercela, yakni hubud dunya, hasad, takabur atau ujub serta riya. Kemudian bab 6, pembahasan tentang bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Lalu bab 7, pembahasan tentang adab terhadap orang tua dan juga adab terhadap guru. Lalu pembahasan di bab 8, yakni bab terakhir, pembahasan tentang meneladani akhlak Nabi Yusuf alaihi salam, yakni sikap utama Nabi Yusuf alaihi salam pada saat diuji, akhlak utama Nabi Yusuf alaihi salam pada saat jaya, serta ibroh dari kisah Nabi Yusuf alaihnya adalah bagian ketiga, mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan pengertian akidah, menyebutkan dalil-dalil mengenai akidah, tujuan mempelajari akidah, dan metode-metode peningkatan kualitas akidah. Yang kedua, kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang mana guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta apersepsi. Kemudian yang kedua, kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini, guru menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan penutup. Kemudian metode pembelajaran. Dalam metode pembelajaran kali ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Kemudian alat dan media.
alat dan media berupa papan tulis, spidol, dan infokus. Kemudian penilaian. Dalam penilaian terdapat penilaian sikap dan penugasan. Dalam penilaian sikap, yang dinilai adalah seberapa sering siswa mengikuti pembelajaran dan tepat waktu mengumpulkan tugas. Kemudian yang kedua, penugasan bisa berupa penugasan tertulis dan penugasan tidak. Selanjutnya, materi pembahasan terakhir yakni mengembangkan ide-ide pembelajaran. Yang pertama, membuat pembelajaran kreatif. Yang kedua, menggunakan audio dan video. Yang ketiga, pembelajaran di luar kelas. Yang keempat, brainstorming atau guru membuat forum diskusi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Yang kelima, melibatkan games atau permainan. Dan yang terakhir, membuat komunitas belajar. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.